Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita lagi di Arca Jogodolok. Arca Jogodolok merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Pada mulanya, Arca Jogodolok ditemukan di Desa Kandang Gajah, Trowulan, tetapi arca tersebut kemudian dipindah ke Surabaya oleh residen desa. Sekarang waktunya kita bertanya bersama Pak Arif. Bisa tolong ceritakan dengan singkat sejarah Arca Jogodolok? Bagaimana bisa berada di pusat kota Surabaya? Arca tersebut sebetulnya bukan Arca Jogodolok. Jadi arca tersebut adalah arca Sang Raja Prabu Kertanegara, Raja Singasari terakhir. Jadi arca tersebut ditemukan di daerah Trowulan, namanya Desa Bejijong. Nah, kenapa kok bisa sampai di Surabaya? Akhirnya arca tersebut ditemukan di bekas kandang gajah zaman era kerajaan Majapahit. Tertimbunlah arca tersebut. Akhirnya ditemukan sama Belanda, dibawalah sama Belanda ke Surabaya, ditaruh di dekat Gerahadi, yaitu di sekolahan Trimurti. Nah, di situ dulu adalah bukan sekolahan Trimurti tapi museum dulu. Era zaman Belanda dulu di situ museum. Nah, arca tersebut rencanakan sama Belanda mau dibawa ke negeri Belanda, tapi nggak bisa. Cuman satu arca aja yang nggak bisa, lainnya sudah dibawa. Arca tersebut adalah bukan arca dari Arca Jogodolok, tapi arca dari Sang Prabu Kertanegara, Raja Singasari terakhir. Dan untuk kata-kata Jogodolok itu cerita rakyat dari kota Surabaya, antara Joko Jumput sama Joko Taruno. Itu cerita legenda rakyat kota Surabaya itu. Banyak patung di halaman seperti dua patung singa yang menyambut, dan ada beberapa patung manusia perempuan yang tidak lengkap atau rusak. Apa arti atau simbol dari patung tersebut? Jadi arca sebetulnya yang di daerah Taman Apsari sebetulnya satu aja. Yang lainnya arca kecil-kecil kayak singa dan gambar-gambar manusia itu sebetulnya tambahan dari purbakala, dari Trowulan aja. Itu dulunya cuma satu aja, yaitu Sang Raja Prabu Kertanegara aja, Raja Singasari terakhir. Gitu. Itu zaman era dulu Surabaya masih namanya Ujung Galuh. Nama kota Surabaya sebelum Surabaya namanya Ujung Galuh. Jadi kalau perwujudan dari ada gambar singa itu bertanda bahwa beliaunya itu ada penjagaan gitu. Penjagaan khusus dari raja-raja era Singasari dulu. Termasuk piaraan sang raja, juga penjaganya itu lambang dari itu, dari penjaga sang raja. Kalau yang kecil-kecil ada manusia itu sebetulnya
tambahan ajaib, tambahan dari Trowulan. Nah, itu kan dulu, kalau era-era sekarang kan ada foto, ada HP kan bisa. Kalau era-era dulu kan tidak bisa. Kalau kepingin mewujudkan seseorang harus dipahat, dilukis atau dipahat sama batu. Tolong jelaskan arti payung putih di depan arca sebelum masuk ke area bersih. Warna payung putih itu lambang yang mewujudkan kesucian, ibaratnya tempat yang suci, intinya mewujudkan suci, bersih aja. Payung warna putih, jadi pengayoman yang sangat bersih, sangat suci, Pak. Gitu. Apakah gapura di pagar masuk memiliki arti khusus? Jadi untuk gapura di depan itu mewujudkan yaitu tradisi dan budaya orang Jawa kuno. Setiap ada gapura di depan pasti kayak begitu, era-era kerajaan Majapahit, mulai sampai sebelum Majapahit, mulai era-era Singosari, itu orang Jawa kalau bikin gapura pasti begitu. Jadi era-era kayak pura-pura gitu. Jadi gapuranya kayak era-era zaman kerajaan. Jadi tradisi budaya tanah Jawa asli. Apa makna kain hitam putih yang dililitkan di pohon? Jadi kain warna hitam putih, kotak-kotak yang dililitkan di pohon besar itu berarti maknanya pohon tersebut yang dikeramatkan sangat sakral sekali. Istilahnya mistisnya itu mistis sesuci. Nah, jadi pohon yang sangat dikeramatkan sekali, khususnya kalau di tanah Jawa, di Bali itu kalau ada kain begitu berarti yang dikeramatkan, pohon yang sangat dikeramatkan atau disucikan. Mengapa atau bagaimana sejarah dua pohon beringin besar di halaman? Apakah ada makna tertentu? Jadi lambang pohon beringin itu tersebut juga termasuk lambang pengayoman. Jadi pohon beringin yang ada di Arca Jogodolok ini sudah ada sejak era-era zaman Belanda. Pohon beringin ini sampai berganti pohon dari tahun ke tahun. Jadi pohon beringin ini mewujudkan pengayoman yang nilai tertinggi. Raja ya, bahwa beliau ini sang Raja Singasari yang terakhir ya. Arca beliau ini mewujudkan sang Buddha era-era kerajaan sebelum Majapahit. Jadi ini tertulis prasasti Pallawa ini menandakan bahwa ini pusat, yaitu penobatan sebagai sang Raja terakhir Singasari, juga pembagian batas wilayah kerajaan sampai ke